Kota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa pihaknya akan memberikan kejutan untuk mendatangkan satu negara terkenal menghadapi timnas Indonesia. Pertandingan itu merupakan agenda FIFA Matchday yang digelar pada Juni 2023. Arya mengatakan bahwa PSSI terus bekerja keras untuk mendatangkan lawan yang tangguh untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda akan melakukan 2 pertandingan pada periode FIFA Matchday yang digelar 12 hingga 20 Juni 2023. Sejauh ini baru satu lawan yang dipastikan akan dihadapi timnas Indonesia. Lawan tersebut adalah Palestina. Duel timnas Indonesia melawan Palestina akan berlangsung pada 14 Juni 2023. Itu berarti setelah melawan Palestina, timnas Indonesia akan menghadapi lawan tangguh. Nah, untuk tanggal pastinya Arya masih belum bisa bicara. Namun yang pasti PSSI sudah mengirimkan surat tawaran kepada beberapa negara untuk datang ke Indonesia. Arya juga memastikan bahwa PSSI akan memberikan kejutan terkait lawan yang dihadapi timnas Indonesia. Sebelumnya ada kabar bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni mendatang. PSSI pun masih belum bisa memastikan itu. Federasi Sepak Bola Indonesia itu masih akan terus bekerja keras mendatangkan tim terbaik melawan timnas Indonesia. Arya juga mengatakan bahwa Ketum PSSI Erick Thohir yang akan mengumumkan siapa lawan timnas Indonesia. Ia juga meminta publik bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari Erick Thohir. Pada agenda FIFA Matchday Maret 2023 lalu, timnas Indonesia menghadapi Burundi di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Duel timnas Indonesia versus Burundi digelar 2 kali pada 25 dan 28 Maret 2023. Pada leg pertama, timnas Indonesia menang 3-1 atas Burundi. Pada leg kedua, tim asuhan Sinteyong itu imbang 2-2 melawan Burundi. Hasil itu pun membuat timnas Indonesia naik 2 peringkat di ranking FIFA. Dari 151, kini tim Merah Putih duduk di posisi ke-149. Di sisi lain, Sinteyong dan Erick Thohir akan membahas serangkaian hal dalam pertemuan mereka yang rencananya dilakukan pekan ini. Salah satu yang utama soal masa depan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia yang habis kontrak Desember 2023 besok. Selain soal kontrak Sinteyong, pertemuan itu kemungkinan akan dibahas berbagai agenda tim nasional ke depan. Dalam waktu dekat, ada FIFA Matchday dan Piala Asia 2023 yang berlangsung awal 2024. Hal lain yang akan dibahas kemungkinan program Erick Thohir membentuk badan tim nasional. Nantinya semua program dan kegiatan skuad Garuda akan berpusat di sana. Menurut Arya, PSSI sedang merapikan jadwal baik itu FIFA Matchday hingga seluruh kegiatan timnas Indonesia mulai dari senior dan level usia. Kontrak Sinteyong bersama PSSI diketahui akan habis pada Desember tahun ini dan saat ini sedang tidak menangani timnas kelompok umur apapun setelah terakhir mengarsiteki timnas senior pada 2 pertandingan FIFA Matchday kontra Burundi akhir Maret. Untuk Piala Asia 2024 akan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari. Pelatih Sinteyong memiliki andil membawa tim Garuda mengikuti ajang tersebut setelah berhasil membawa Indonesia menduduki peringkat kedua kualifikasi Grup A putaran ketiga. Pelatih Lebanon akui timnas U22 Indonesia punya kualitas. Juru taktik timnas U22 Lebanon Miguel Moreira memberikan pujiannya untuk timnas U22 Indonesia. Timnas U22 Indonesia telah merampungkan 2 laga uji coba melawan Lebanon. Skuad Garuda Muda menyerah dengan skor 1-2 pada pertemuan pertama. Namun kekalahan tersebut mampu dibalas di pertemuan kedua. Bermain di SUGBK Senayan, Jakarta pada Minggu 16 April 2023, timnas U22 Indonesia meraih kemenangan dengan skor 1-0. Setelah pertandingan inilah Miguel Moreira mengutarakan pujiannya. Menurutnya, timnas U22 Indonesia sudah bermain bagus sejak pertandingan pertama. Bahkan pelatih asal Portugal itu menilai bila Indra Syafri memiliki skuad yang berkualitas. Memang timnas U22 mereka sudah main bagus di laga pertama. Tidak ada perbedaan mencolok di laga pertama dan kedua ini. Di laga pertama kami menang, hari ini kami kalah. Namun kedua laga berjalan bagus dan timnas U22 memang punya kualitas, kata Miguel Moreira. Lebih lanjut, Miguel Moreira mengaku tak banyak melihat perbedaan dari laga pertama dan kedua. Terlepas dari semuanya, Miguel merasa senang mendapatkan kesempatan menjalani laga uji coba melawan timnas U22 Indonesia. Saya rasa pelatih Indonesia juga melakukan hal yang sama. Dia memainkan semua pemain di tim dan saya rasa mereka senang juga melawan kami. Intinya kami senang dengan 2 laga yang sudah kami lakoni. Terlepas apapun hasilnya, tetap ada sesuatu yang bisa kami bawa pulang ke Lebanon, tuturnya. Sementara itu apa yang dikatakan Miguel Moreira terkait target laga uji coba ini memang benar adanya. Timnas U22 Indonesia kini sedang mempersiapkan diri menyambut SEA Games 2023.
SEA Games 2023 dijadwalkan terlaksana di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023. Namun khusus cabang olahraga sepak bola putra sudah dimulai pada tanggal 29 April. Timnas U22 Indonesia nantinya harus bersaing di grup A dan lawan yang dihadapi ada Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Di sisi lain, mantan pelatih Timnas Thailand Witaya Lauhakul menganalisa bahwa Timnas Indonesia U22 bukanlah kontestan yang patut dijagokan menjadi kandidat peraih medali emas SEA Games 2023. Menurut Witaya, ada 3 kontestan yang menjadi kandidat terkuat untuk meraih medali emas di ajang sepak bola SEA Games 2023 nanti. Yang jelas, tidak ada nama Timnas Indonesia U22 dalam prediksinya tersebut. 3 negara yang dianggap Witaya sebagai calon peraih medali emas ialah Timnas Vietnam U22, Timnas Thailand U22, dan Timnas Malaysia U22. Witaya Lauhakul merupakan seorang mantan pesepak bola asal Thailand yang punya rekam jejak cukup mentereng ketika masih aktif bermain. Setelah memutuskan pensiun, dia menggeluti dunia racik strategi. Saat masih aktif bermain, Witaya Lauhakul sempat berkarir bersama Raj Praja pada 1972 hingga 1976, sebelum akhirnya direkrut beberapa klub luar negeri. Tercatat dia pernah berkarir di Jepang selama semusim bersama Yanmar Diesel. Lalu dia mendapatkan kesempatan untuk berkarir di Liga Jerman bersama Hertha BSC. Dengan transfer ini, Witaya Lauhakul tercatat sebagai pemain asal Thailand pertama yang merumput di ajang Bundesliga alias kompetisi kasta tertinggi di Liga Jerman. Selain berkarir bersama Hertha BSC, Witaya Lauhakul juga pernah bermain bersama FC Saarbrücken, klub yang dibawanya promosi ke kasta kedua Liga Jerman. Setelah bermain bersama Saarbrücken, Witaya Lauhakul memilih pulang ke kampung Thailand untuk kembali memperkuat Raj Praja. Tiga bek pengganti Justin Hubner untuk Timnas U20 Indonesia. Justin Hubner merupakan salah satu calon pemain naturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek tengah itu diproyeksikan bisa memperkuat skuad Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023. Terlebih, Justin Hubner masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Sinteyong di TC yang dimulai pada 20 Maret 2023. TC tersebut dijadwalkan terlaksana di Jakarta dan Korea Selatan. Ini merupakan persiapan final Timnas U20 Indonesia guna menyambut Piala Dunia U20 2023. Namun kehadiran Justin Hubner masih menjadi pertanyaan. Pasalnya, pemain yang bermain di Wolves U21 ini dikabarkan telah mendapatkan undangan untuk bergabung ke Timnas U20 Belanda. Justin Hubner masuk ke skuad Belanda U20 yang akan bertanding melawan Prancis U20 pada 25 Maret mendatang. Kabar terakhir, Justin Hubner bahkan mangkir di rapat permohonan pemberian kewarganegaraan yang digelar Komisi 10 DPR RI pada Senin 20 Maret lalu. Jika berandai-andai Justin Hubner memilih Belanda, tentu akan membuat Sinteyong kehilangan salah satu bek dengan talenta terbaik. Akan tetapi, para pecinta sepak bola Indonesia tak perlu khawatir. Timnas U20 Indonesia masih memiliki bek tengah yang tak kalah baiknya. Kakang Rudianto bisa menjadi opsi yang bagus di lini pertahanan Timnas U20 Indonesia. Meski berusia 20 tahun, Kakang sudah berhasil menjadi andalan Persib Bandung. Bahkan di Liga 1 2022-2023, Kakang tercatat tampil sebanyak 7 kali. Selain itu, posisi Kakang juga tak pernah tergantikan di Timnas U20 Indonesia saat tampil di Piala Asia U20 2023. Sama seperti Kakang, Muhammad Ferrari juga menjadi salah satu bek muda terbaik di Liga 1 musim ini. Bersama Persija, Ferrari tercatat tampil sebanyak 20 kali pada musim ini. Peran penting pemain berusia 19 tahun terlihat pula di Timnas U20 Indonesia. Ferrari bahkan menyandang kapten Timnas U20 Indonesia. Sehingga duet Kakang dan Ferrari bisa menjadi opsi bagus di Timnas U20 Indonesia. Selanjutnya, Kadek Arel yang merupakan salah satu pemain termuda di Timnas U20 Indonesia. Bagaimana tidak, pemain milik klub Bali United itu kini baru berusia 17 tahun. Meski begitu, kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Berhasil masuk skuad utama Bali United menjadi buktinya. Kadek Arel sejauh ini telah tampil sebanyak 2 kali bersama Bali United di Liga 1 musim ini. Menariknya, dalam 2 pertandingan tersebut, Kadek Arel selalu tampil penuh. Bahkan pelatih Bali United, Teko, sempat memberikan pujian kepada Kadek Arel. Di sisi lain, naturalisasi pemain sepak bola kelahiran Belanda Justin Hubner dibatalkan PSSI. Kabar mengejutkan itu disampaikan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga saat ditemui di GBK Arena Jakarta Senin 17 April. Terkait permintaan Hubner yang tidak bisa dipenuhi PSSI, Arya tidak menjelaskan secara rinci. Namun demikian, beredar rumor pemain Wolverhampton Wanderers itu meminta pembayaran sebesar 1 juta euro. Staf khusus Menteri BUMN itu mengaku kaget permintaan tersebut baru dilontarkan menjelang fase akhir proses naturalisasi. Sementara itu, proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk dipastikan tetap berlanjut.